Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 2 IPS. Jumpa lagi sama Ibu di Sejarah Peminatan, di mana minggu lalu kita telah membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan RI. Yaitu respon yang pertama kita bahas kemarin, yaitu respon Mesir terhadap kemerdekaan RI. Sekarang kita masuk yang nomor 2, lanjutan bahasan kemarin, yaitu pengakuan India terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, pertama kita bahas sebab-sebab India memberi pengakuan kemerdekaan RI. Yang pertama, persamaan kebudayaan, yaitu kebudayaan Hindu dan Buddha. Di mana pada abad kelima Hindu dan Buddha itu sudah masuk ke Indonesia. Jadi banyaknya Indonesia telah mencaplok kebudayaan dari Hindu dan Buddha. Yang kedua, ada persamaan nasib, yaitu sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka, yaitu sama-sama dijajah oleh bangsa Barat dan masih berjuang untuk kemerdekaannya. Yang selanjutnya, hubungan dekat antara pemimpin negara, yaitu Perdana Menteri Nehru dengan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Mereka sudah bersahabat sejak tahun 1927. Sudah lama sekali sampai Indonesia merdeka. Baru ada bagian B, proses Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari India. Yang pertama, semangat dari para pelajar Indonesia yang ada di India, yaitu dengan dibentuknya PPII, Persatuan Putra-Putri Indonesia di India. Tujuan dibentuknya PPII adalah membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat, negara yang merdeka dan berdaulat. Tugas dari PPI adalah yang pertama, meyakinkan pemimpin India. Meyakinkan seperti apa? Meyakinkan pemimpin India bahwa Indonesia sudah merdeka. Yang kedua, membentuk Balai Penerangan atau Indonesia Information Service yang didirikan pada 9 Juli tahun 1946. Tugasnya adalah menyiarkan, membuat, serta mencetak brosur-brosur dalam bahasa Inggris, bahasa Urdu atau bahasa India asli, dan bahasa Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia, yang kemudian dilanjutkan ke media massa dan pers di India, yang nantinya dapat diteruskan ke perwakilan India yang ada di London. Mengapa di London? Karena India itu dijajah oleh bangsa Inggris, yang ibu kotanya London. Yang ketiga, bekerja sama dengan Persatuan Pemuda Indonesia atau PPI yang beranggotakan 700 orang pelaut yang berasal dari Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda untuk melakukan aksi mogok. Jadi tadi orang-orang pelajar Indonesia di India bekerja sama dengan orang-orang Indonesia yang bekerja di kapal-kapal laut milik aksi Belanda, yaitu untuk melakukan aksi mogok supaya orang Belanda sadar akan aksi orang Indonesia tersebut. Selanjutnya, diplomasi Sultan Syahrir. Kenapa disebut diplomasi Sultan Syahrir? Sultan Syahrir mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India pada tanggal 18 Mei tahun 1946. Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan India yang diwakili oleh KL Punjabi mengirimkan padi itu sebanyak 500 ton pada tanggal 20 Agustus tahun 1946 di pelabuhan Cirebon, Purwolinggo, dan Banyuwangi. Dari tindakan PM Nehru mengundang Syahrir dan Muhammad Hatta ke New Delhi untuk menghadiri konferensi Inter-Asia. Jadi, dalam konferensi Inter-Asia ini atau Inter-Asia Relation yang diadakan pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947, Syahrir berpidato yang isinya yang pertama, politik Indonesia adalah luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Di mana bebas dia berpolitik dengan negara aktif, tidak memihak negara manapun. Yang nomor 2, bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama, yaitu bangsa-bangsa Asia itu rata-rata adalah bangsa yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi di mana Sultan Syahrir dalam pidatonya mengatakan kita bangsa Asia harus bersatu supaya kita menjadi negara-negara yang diakui kemerdekaannya.
Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Sejak kita memproklamasikan kemerdekaan, kita sudah mulai mencari panggung atau mencari wajah, mencari muka di mata dunia, baik itu lewat PBB, baik itu lewat negara-negara Serikat Islam. Oke. Yang selanjutnya, diplomasi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta bertemu dengan PM Nehru untuk meminta bantuan senjata. Kenapa diminta bantuan senjata? Karena pada tahun 47 kita mengalami yaitu agresi militer Belanda yang kedua, di mana Indonesia sangat minim dalam persenjataannya. Jadi si Muhammad Hatta meminta bantuan pada PM Nehru untuk persenjataan. Akan tetapi keinginan tidak bisa dikabulkan. Kenapa? Karena persenjataan di India itu dipegang oleh Inggris karena Inggris yang menjajah mereka. Selanjutnya, peran India dalam mendukung kemerdekaan RI. Yang pertama, mengirim obat-obatan ke Indonesia. Ini obat-obatan yang dikirim oleh India ke Indonesia ini bukan berarti itu balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirimkan 500 ton padi ke India. Bukan itu, tetapi karena kita merasa sama-sama negara yang dijajah dan ingin merdeka. Itulah alasannya, bukan sebagai balas budi. Yang kedua, pada 31 Juli tahun 1947, Indonesia dan Australia mengadakan atau mengajukan permasalahan Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Akibat dari tindakan India dan Australia, PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus tahun 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase. Arbitrase itu apa? Dengan barang-barang Belanda itu dicegat oleh PBB. Yang selanjutnya, diadakannya Konferensi Asia Afrika di New Delhi pada 20 sampai 25 Januari tahun 1949. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Suriah, dan lain-lain. Dan juga negara dari Afrika. Kenapa disebut Asia Afrika? Karena orang Afrika juga ikut ambil andil seperti Ethiopia. Kenapa Ethiopia? Ethiopia ini adalah salah satu negara di Afrika yang paling banyak menganut agama Islam. Itulah pertama mengapa Ethiopia mau ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Selanjutnya, konferensi ini juga dihadiri oleh utusan dari Australia, karena Australia adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan RI, yaitu negara yang ketiga yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wakil dari India adalah dari Indonesia adalah Dr. Sudarsono. Negara peninjau atau negara di pihak netral itu ada Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah, kamu lihat ada 4. Yang pertama, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang awalnya Yogyakarta sudah diduduki oleh bangsa Belanda. Yang kedua, pembentukan pemerintahan yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar dan negeri sebelum tanggal 15 Maret tahun 1949. Yang selanjutnya, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia. Baru ada yang keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari tahun 1950. Inilah hasil dari Konferensi Asia Afrika. Sebenarnya ini kita telah bahas di kelas 2, yaitu tentang KAA, Konferensi Asia Afrika. Oke, jadi kalau ibu tanya, kapan sih India mengakui kemerdekaan kita? India mengakui kemerdekaan kita setelah kita memproklamasikan kemerdekaan kita 2 tahun. Setelah kita 2 tahun memproklamasikan, yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 1947. Jadi India mengakui kemerdekaan kita setelah kita 2 tahun. Sedangkan kalau kita belajar sebelumnya di Mesir itu 1 tahun kita sudah diakui oleh Mesir. Itulah mengapa India mau mengakui kemerdekaan kita.
sudah Ibu jelaskan. Kalau masih ada pertanyaan atau pernah membaca artikel-artikel lain yang sedikit membuat pertanyaan, boleh tanyakan Ibu biar kita berdiskusi menambah ilmu. Minggu depan kita akan membahas pengakuan kedaulatan RI dari Australia. Sampai di sini yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. See you. Goodbye.